kawula sampun dados abdinipun Gusti Yesus. Beri tepuk tangan. Saudara, dan ini luar biasa. Ini bukan sekedar biasa. Ini bukan sesuatu perubahan kalimat. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang mengubah sejarah saudara. Sejarah saya. Melebihi apa yang kita pernah bayangkan dan impikan. Apa yang pernah kita cita-citakan. Melebihi dari itu semua. Yaitu kalau Tuhan menjadikan nyata semua perjanjiannya yang kebanyakan kita belum menerima. Tetapi satu demi satu, katakan satu demi satu, mulai terjadi pada saya. Hari demi hari, minggu demi minggu, selalu terjadi. Dan saya merasakan hidup yang ajaib. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. So many times, whatever we prayed unto the Lord, whatever we request as a prayer to God, our wishes will not be happen in our life. It is in vain. All our faithfulness, all our faith and belief to God is just only a theory. Hanya satu teori saja. But now is the time for God to touch you and to make you a new one, so that you can realize and experience the power, the authority, and also the blessing of God in your life. Sekaranglah waktunya. Sudah lama kita mendengar terus-menerus firman. Saudara, sudah sampai seri yang ke-75. Subtema yang ke-12. Saudara, kayak apa jauhnya kita sudah mengerti. Kayak apa jauhnya kita sudah belajar. Saudara, apakah tidak waktunya sekarang untuk kita berkata dan mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, sekarang kiranya tiba waktu hamba untuk mengalami mujizat yang terjadi dalam hidup hamba. Apa yang hamba pikirkan bahwa Engkau memberi lebih dari apa yang hamba bisa menangkap. I believe that you will give even the more that what I can comprehend. Apa yang saya bisa pikirkan. Engkau memberi lebih Tuhan. Sekarang waktunya. Katakan, sekarang waktunya Tuhan. Angkat tangan saudara. Sekarang waktunya Tuhan. Hamba mohon. Please. Berikan kepada hamba. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab pada subtema ini. Saya memberikan pada saudara. Bersama-sama kita akan baca dari Roma pasal yang ke-6. Ayat 22 dan 23. 1, 2. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Katakan, wow banget. Saya dipindah dari hidup yang gelap, rencana hukuman neraka, berpindah kepada hidup yang terang, yang mulia, yang masuk ke sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Disebab kita akan belajar, saudara, masuk pada Nehemia 9 ayat 36 dan 37. Ya saudara, ayat 36 kita baca satu kali lagi. 1, 2. Lah ing wekdal sapunika kawula sami dados abdi tumbasan budak belian. 1, 2. Mongko wonten ing salebetipun tanah ingkang paduka paringaken dhateng para leluhur kawula amrih sami ngraosaken woh saha kasugihanipun nanging kawula punika sami dados abdi tumbasan.
Amin. Kami walaupun buahnya banyak, tetapi raja-raja yang engkau kerahkan untuk ngereh kami, untuk menindas kami, merekalah yang menikmati, ya saudara, kasugihanipun. Lajeng kawula only dados abdi tumbasan. Only dados abdi tumbasan. Hanya menjadi budak belian, ya, budak dipaksa untuk bekerja, nggak bisa merasakan wohipun, ya saudara, soho kasugihanipun, tidak bisa, nggak bisa kita mengicip, kita disuruh kerja, nggak dikasih upah, namanya juga jajahan, ditindas, saudara. Nah inilah keadaan saya, keadaan saudara ketika kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Semua katakan tetapi ketika saya menerima Yesus, ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka saya dirubah. Nasib budak, nasib yang tertindas, dimerdekakan dalam nama Yesus. Amin. Ya, itu sebab setelah kita membaca ini, saya mengajak saudara untuk kita memperhatikan, ya, satu rencana dari Tuhan yang bertentangan, yang kontroversial dengan yang kita baca dari ayat 36 Nehemia pasal yang ke-9 tadi. Ya, semua katakan bersama saya menolak. Nehemia 9 ayat 36 dan 37. Saya menolak dalam nama Yesus. Ayo kita baca. 1, 2. Kawula punika sampun boten dados abdi tumbasan, lan sampun boten nandang karibetan ageng. Terus amazing boten. Nah, ya, amazing boten ini bahasa yang ajaib. Ya. Amazing boten, apa artinya? Amazing enggak? Ini sesuatu yang amazing. Katakan ini sesuatu yang luar biasa. Mulai pagi ini saya menolak Nehemia 9 ayat 36-37 dan saya menerima pembebasan. Menika amazing. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, ini yang kita baca tadi dari Roma 6 ayat 22 sampai 23. Dengan pendahuluan ini saya akan membawa saudara pada mujizat. Senang apa tidak? Ya, saudara, kalau dibawa oleh salah satu family saudara ke tempat yang jelek, ke tempat yang panas, ke tempat yang miskin, saudara berkata, saudara alasan, nggak bisa, aku sudah ada janji, aku sudah ada kerjaan, aku sudah mau ujian, ya aku harus kuliah, kalau tidak aku tidak lulus. Berbagai macam cara dan alasan segera muncul di benak pikiran saudara untuk menolak. Karena saudara tahu itu tempat tidak enak, bahkan mungkin berbahaya. Ya saudara, tapi kalau saudara diajak untuk bepergian, piknik, ya holiday ke suatu tempat yang menyenangkan, saudara, dalam hati saudara langsung berubah. Aku sudah ada rencana, aku sudah ada janji, aku ada ujian barangkali, tetapi aku akan batalin. Aku mau ikut sama dia. Saudara, kenapa saudara bisa berubah-ubah? Karena saudara melihat kondisinya. Saya melihat kemana saya mau pergi. Saya bukan orang bodoh yang menolak sesuatu ajakan yang baik. Saudara, hanya mereka yang bodoh yang menolaknya. Dengan berbagai macam alibi dan alasan. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, pegang perjanjian ini. Kawula punika sampun boten dados abdi tumbasan. Itu pegang. Saya bukan lagi hamba jajahan.
bukan budak belian lagi. Aku adalah orang yang merdeka di bawah anugerah dari Tuhan. Hidupku direncanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penghalang dan penutup di depanku akan dibuka. Akan apa? Dibuka. Yang percaya dibuka benar oleh Tuhan, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab saya akan masuk dalam pelajaran mengenai soal mujizat. Katakan, pelajaran mengenai mujizat. Saya akan pulang pagi ini dengan menerima mujizat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, bila sudah bukan budak, maka lihat kuasa Allah nyata. Ingat tema sentral kita, setahun hidup dalam realita janji Allah. Realita nyata. Ya saudara, kalau sudah bukan budak, kalau selama saya masih budak, biar saya nangis gulung komeng gak karu-karuan, saya tetap budak. Dan Tuhan tidak bisa bikin apapun pada saya. Saudara, sampai habis air mata saya. Dan saya tetap aja dalam keadaan perbudakan terus. Tetapi begitu saya dibukai pintu oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, ikut aku. Aku akan memberikan masa depan yang gemilang. Aku akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Ikut aku. Aku akan memberikan masa depan yang luar biasa. Hari tua dan kematian yang mulia bagimu. Ikut aku. Lalu saya mau, saudara. Maka saya meninggalkan masa lalu saya. Saya meninggalkan masa jajahan saya. Dan saya mau ikut Tuhan. Ini yang saya ceritakan tadi. Kenapa kalau saudara diajak ke tempat yang baik, saudara mau. Diajak ke tempat yang tidak baik dan berbahaya, saudara menolak. Dalam hati saudara, ya dah, terpaksa deh aku berbohong. Aku beralasan, aku beralibi ini itu segala macam. Saudara, itu memang hak Anda untuk memilih. Dan sebagai manusia yang normal kita menerima dan kita akan memilih yang terbaik. Amin. Semua harus dipilih. Jangan saudara sembrono. Jangan saudara asal terima aja. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalian mengenal namanya pasangan atau pacar. Ya, Papa bilang kalian harus pintar. Jangan jadi anak muda yang bodoh. Ini mata dibuka. Ini telinga rohani dibuka. Ini tangan ditutup untuk berdoa. Supaya kalian tidak menerima karena kalian bodoh, maka kalian akan hidup di dalam perbudakan. Suamimu atau istrimu akan memperbudak engkau. Keadaan tidak akan baik dalam hidupmu karena engkau sudah salah pilih. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara yang sudah tua, yang sudah ada pasangan hidup, kakek dan nenek, ingin menikah, ingin sampun sepuh, sekalipun hidup ini adalah pilihan. Ya, harus kita memilih yang baik saja. Katakan, harus pilih yang baik saja. Buang yang tidak baik. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, bila sudah bukan budak, sudah bukan boten abdi tumbasan, maka lihat kuasa Allah akan nyata. Kita akan baca Wahyu 3 ayat yang ke-8. 1, 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Aku tahu segala pekerjaan. Ya, Tuhan tahu segala apa realita kita dan semua keadaan kita secara fisik, secara jasmani. Ya saudara, secara kasat mata Tuhan tahu. Ya saudara. Karena itu
Aku membuka pintu yang dahsyat. Lantas saya mau tanya, apa dan yang diketahui oleh Tuhan tentang saya? Kejelekan, ketidakmampuan, putus asa saya, kehancuran saya. Ini yang diketahui oleh Tuhan. Saudara, tetapi karena saya kerja buat Tuhan, katakan tetapi karena saya bekerja buat Tuhan, maka semua fakta jelek dari hidup saya, dahulu sampai sekarang, dirubah. Tuhan bekerja buat saya dan membuat semuanya dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ya. Bagian kedua, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya, saudara, bagian pertama, memang kamu itu, ya, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu semua keadaanmu. Ya, tetapi aku lebih tahu lagi lebih dalam. Ya, ini sisi dan segi rohani. Katakan segi rohani saya sangat dinilai oleh Tuhan untuk menentukan pemberian dan rencana berikutnya. Saudara, jadi kalau kita sudah diketahui oleh Tuhan dan kita memang bekerja buat Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, saudara, maka kita masuk pada bagian kedua. Tuhan mau menyediakan sesuatu masa depan yang istimewa di dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Dia tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Kenapa sih dia mau melihat kekuatan saya? Kenapa dia mau melihat kekuatan saudara? Karena dia mau memberi sesuatu yang besar. Sesuatu yang berbobot. Sesuatu yang berkadar mulia. Sesuatu yang sungguh-sungguh akan membuat saudara heran. Dan semua orang yang melihat saudara keheranan. Makanya Tuhan ingin tahu seberapa saudara kuat. Seberapa saya kuat. Mereka yang tidak kuat, saudara, umpamanya harus melayani Tuhan, ada tugas yang harus dikerjakan, mereka mundur, mereka menolak. Saudara, ya udah Tuhan menilai, kamu gak kuat sih. Ya, memang kamu gak pas untuk aku beri yang hebat, yang berat, yang berbobot. Kamu gak pas, orangnya gak cocok. Aku bisa cari 1 juta orang yang lebih bagus dari kamu. Saudara, perhatikan baik-baik. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dan kamu malas. Dan kamu gak kepengen melayani aku. Udah kamu itu gak bagus karena kekuatanmu gak seberapa. Aku mau kasih kesempatan untuk kerja sama aku supaya kamu boleh mendapat upah dari aku. Kamu gak mau. Kamu abaikan. Jadi aku sudah tahu siapa kamu. Tuhan bilang, sayonara, bye-bye. Aku tidak akan mikir kamu lagi. Saudara, bagian kedua dari Wahyu 3 ayat 8 ini berbahaya sekali. Bila Anda sombong, bila Anda keras kepala, maka Anda akan ditinggal oleh Tuhan. Saudara, itu sebab kita harus tahu bahwa Tuhan itu menilai kita saben waktu. Dia melihat keadaan kita setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari. Saudara, untuk supaya dia merekayasa dan memperbaiki nasib kita. Gimana aku bisa bikin si Timothy Roy ini lebih bagus. Hidupnya jelek sekali. Hidupnya tidak mulia, babarblas. Hidupnya rendahan. Tuhan tuh mikir kepada saya. Mikir kepada saudara. Itu sebab pada bagian pertama, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini syarat saya dan Anda masuk dalam pemikiran Allah. Kalau saudara punya pekerjaan Tuhan,
saudara ada pada persyaratan untuk boleh masuk dalam pikiran Allah. Artinya dia bakal mikirin saudara. Tetapi kalau saudara tidak ada pelayanan, saudara, maka saya tidak tahu persisnya bagaimana. Barangkali dia akan mengabaikan doa saya, mengabaikan doa saudara. Karena bagi dia nggak penting lah. Timothy Roy nggak penting. Karena dia nggak ada pelayanan. Dia nggak mau melayani Tuhan. Saudara, itu sebab rahasia Wahyu 3 ayat 8 ini yang berkenaan dengan akhir zaman dan tutupnya, hancurnya zaman, ini kita harus mulai kepikiran saudara. Tapi jangan kepikiran terus sampai terlambat saudara meninggal. Cuma mikir terus, mau ambil keputusan gak bisa, gak berani, gak mau, males. Saudara, bagaimana kalau saudara sadar saudara bakal meninggal, saudara kepingin masuk sorga, dan saudara masih harga dirinya, gengsinya masih tinggi. Gimana? Saudara bisa masuk sorga apa masuk neraka bakalnya? Saudara, seorang gembala yang baik, dia harus menjelentrehkan. Supaya apa? Supaya domba-domba itu bisa milih secara nalar, secara rohani, pertimbangan jasmani juga masuk. Itu sebab saya perlu mengungkap rahasia Wahyu 3 ayat yang ke-8 ini. Supaya saudara mulai kepikiran dan segera ambil keputusan yang baik. Keputusan yang baik. Apa keputusan yang baik? Apa? Melayani Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan. Nanti saudara akan terangkat semuanya. Terangkat semuanya. Saudara, masa Tuhan mau bohong sama saudara? Memangnya saudara siapa sih? Kok perlu dibohongin sama Allah? Ya, gak masuk akal sama sekali. Ya, itu sebab saya dan saudara perlu mengetahui. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kalau persyaratan mengenai soal pekerjaan pun kita belum ada. Saudara dan saya nggak bisa untuk masuk pada prioritas yang kedua. Ya saudara, inilah. Sebab itu saudara, saya ingin mengajak semua saudara, mari para pelayan-pelayan sidang sudah melayani Tuhan sebagai usher, sebagai kolektan, penghitung kolekte, sebagai dalam kelompok anjang sana. Saudara, guru sekolah minggu, pelayan kaum muda. Wah saudara, sebetulnya saudara punya jabatan itu sudah cukup banyak. Coba dihitung ya di rumah ya. Sekarang tinggal apakah saudara bisa total kepada Tuhan. Sepenuhnya saudara persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ini dahsyat, saudara punya persyaratan ini, saudara dahsyat di mata Tuhan. Dan yakinlah, kalau saudara memenuhi persyaratan dari Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa Allah terjadi dalam hidup saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagi saudara. Ini hasil bila sudah bukan budak. Mulai melihat kuasa Allah dibuka. Mulai melihat segala perkara yang indah dan ajaib. Mulai terjadi di depan saudara. Dan Tuhan cuman mengatakan, anakku sebentar lagi ya, kau tunggu, kau sabar. Ya, kau bertahan. Aku akan kasih kamu masuk dalam segala perencanaanku yang ajaib. Sebelum engkau masuk sorga, aku mau menurunkan sorga dalam rumah tangga dan pribadimu lebih dahulu. Sebelum kau masuk sorga. Saudara. Jadi saudara jangan menurut kata-kata orang, biar aku miskin di dunia, biar aku susah di dunia, asal besok masuk sorga. Saudara, engkau digombali sama iblis. Kenapa saya bilang Anda digombalin? Karena saudara dipuk-puk oleh iblis. Nggak apa-apa, kamu miskin, kamu sakit-sakitan sampai mati, kamu nasibmu jelek,
nasibmu gak karu-karuan, gak apa-apa. Kan kamu mau masuk surga kan? Jadi di dunia kamu kayak apapun jeleknya, tahan saja, angkat saja. Yang penting kamu masuk surga. Itu bisikan iblis. Padahal dia ingin supaya saudara tidak masuk ke surga. Dengan saudara menderita, dengan saya rugi terus dagangnya, dengan saya gagal terus studinya. Gagal ini itu segala macam gagal. Iblis ingin ada ruangan dan kesempatan untuk membisikin saya lebih lanjut. Sampai akhirnya saya berhasil dijadikan oleh dia bermusuhan dengan Tuhan pemilik sorga. Cilaka saya. Karena saya nggak bakal masuk ke sana. Jadi jalan pertama iblis bisa membisikin manusia adalah membuat manusia itu sengsara. Membuat manusia itu tidak ada harapan. Membuat manusia itu merasa ngelokro dan gak ada yang baiknya kok. Iblis bilang di dalam hidupmu itu apa tuh yang bagus? Kamu gak ada yang bagus. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kenapa saudara perlu mendengar firman dalam Bible study? Karena saudara gak mungkin bisa bertahan dengan sedikit firman saja. Gak bisa. Percaya deh sama saya. Saudara. Itu sebab kalau saudara lebih banyak menerima firman dalam hidup saudara, maka saudara akan menjadi makin kuat. Dan persyaratan saudara untuk menerima perjanjian Allah makin kuat juga. Sehingga Tuhan akan memprioritaskan saudara. Katakan, maka Tuhan memprioritaskan saya untuk menerima semua yang istimewa yang ada dalam perencanaannya kepada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Kenapa saya minta jemaat itu jangan memikirkan cari uang lebih dulu. Aku harus kerja supaya bosku baik sama aku dan mengangkat aku naik pada pangkat lebih tinggi. Bosmu bukan apa-apa di mata Allah. Tuhanlah yang istimewa. Bisa menjatuhkan engkau, bisa mengeluarkan engkau dari perusahaan. Bukan bosmu, Tuhan. Ojo lali. Itu sebab kalau engkau mengutamakan bos Anda, direktur Anda, owner dari perusahaan Anda di mana Anda dapat gaji saben bulan, maka engkau sudah menghina Tuhan. Anak-anakku yang masih muda, yang sudah menikah dan bekerja, mulai diberkati oleh Tuhan. Jangan engkau salah arah. Jangan engkau bias yang membuat engkau jaya dan membuat engkau bisa memelihara anak keturunanmu sampai mereka juga berjaya. Itu Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa bikin begitu bukan bosmu. Yang bisa membuat begitu cuma Tuhan Yesus saja. Jadi jangan kau bias. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, istimewa anak-anakku yang masih muda dan setengah umur, perhatikan. Kalau kalian sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kalian harus tahu siapa yang bisa memberi nasib baik kepadamu. Gak ada satu orang bisa membuat engkau menjadi nasibnya baik. Gak ada. Saudara. Hanya Tuhan Yesus yang menilai sedalam relung hatimu. Hanya Dia yang bisa mengubah rencana. Ingat, Kejadian 50 ayat 20. Tuhanlah yang merekayasa di dalam semua perkara. Katakan, Tuhanlah yang merekayasa dalam rencana hidup saya. Semua yang tidak baik direkayasa oleh Tuhan supaya saya menerima yang baik, bukan yang jelek, yang asli, bukan yang palsu. Beri tepuk tangan bagi dia.